Bab 24, Bayang-bayang ancaman. Pagi itu, udara terasa ganjil. Meski langit tampak cerah, Ayla tak bisa mengusir perasaan tak nyaman yang menghantuinya sejak malam sebelumnya. Pesan anonim berisi foto dirinya bersama Rayhan bukan hanya mengusik ketenangannya, tetapi juga membangkitkan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya selesai. Ia menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan itu. Tak ada nomor pengirim, hanya sebuah foto tanpa kata, tapi cukup untuk mengancam kedamaian yang baru saja dibangun bersama Arzaki. Masih kau lihat foto itu? Suara Arzaki membuat Ayla tersentak. Ia berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan kemeja abu-abu, rambutnya masih basah setelah mandi pagi. Ayla buru-buru mengunci layar ponselnya. Maaf, aku hanya khawatir. Arzaki berjalan mendekat. Ia duduk di sisi tempat tidur, menatap Ayla dengan serius. Aku sudah minta tim keamanan untuk menyelidiki nomor itu. Kita akan tahu siapa yang bermain di balik ini. Ayla mengangguk, meski hatinya tetap gelisah. Apa menurutmu, ini ada hubungannya dengan Rayhan? Arzaki diam sejenak. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi kita berdua tahu Rayhan bukan sekadar cinta pertamamu. Dia juga punya hubungan masa lalu dengan keluargamu, dengan ayahmu, dan mungkin dengan musuh lamaku. Di kantor pusat Mahendra Group, suasana rapat pagi terasa menegang, meskipun semua laporan keuangan sudah mulai membaik dan reputasi perusahaan dipulihkan perlahan. Satu hal masih menjadi misteri, kebocoran data internal. Kami menemukan pola pergerakan file yang tak biasa, ujar Bagas, kepala tim IT, sambil menunjuk layar presentasi. Ada file rahasia divisi akuisisi yang diakses secara remote dari luar kantor. 2 malam lalu, lokasi IP-nya berasal dari area dekat apartemen Rayhan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Kita perlu menindaklanjuti ini secara hukum, ujar Arzaki dengan nada dingin. Siapkan semua bukti, aku akan bicara langsung dengan pengacaraku. Namun di sudut ruangan, Ayla mencatat semuanya dengan gelisah. Apakah benar Rayhan terlibat? Atau seseorang mencoba menjebaknya? Tak satu pun yang bisa ia pastikan, tapi ia tahu kebenaran yang setengah terbuka justru bisa lebih mematikan daripada kebohongan penuh. Malamnya, Ayla menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya dimodifikasi, tetapi nadanya tajam. Jika kau ingin suamimu tetap aman, berhentilah menggali. Jangan pikir kamu bisa mengubah cerita yang sudah ditulis. Ayla membeku. Siapa kamu? Apa yang kau inginkan? Kau hanya bidak, dan semua bidak bisa dikorbankan. Klik di sambungan terputus. Ayla menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ada yang berusaha menghidupkan kembali dendam masa lalu, dan ia berada di tengahnya. Keesokan harinya, Arzaki memasang pengamanan tambahan di rumah dan kantor. Ia bahkan menugaskan bodyguard pribadi untuk Ayla, meski sang istri keberatan. Aku bukan tawanan, Zaki, ujar Ayla. Aku ingin hidup normal, tidak dibuntuti kemana-mana. Kau bukan tawanan, tapi kau adalah seseorang yang sangat berarti bagiku sekarang, dan aku tak akan mengambil risiko sedikit pun. Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan hati Ayla. Dulu, ia tak pernah menyangka pria sedingin Arzaki bisa mengucapkan kalimat penuh ketulusan seperti itu. Kalau begitu, Ayla menarik napas. Biarkan aku ikut dalam penyelidikan ini. Aku ingin tahu siapa yang mencoba menghancurkan kita. Arzaki menatapnya dalam. Kalau itu maumu, kita akan hadapi ini bersama. Penyelidikan dimulai dengan langkah-langkah kecil. Ayla mulai membuka kembali catatan lama peninggalan ayahnya. Di salah satu map berdebu, ia menemukan nama sebuah perusahaan kecil yang pernah nyaris diakuisisi oleh Mahendra Group, namanya Narasindo Karya. Perusahaan itu ternyata milik salah satu mantan rekan bisnis ayahnya yang dulu juga berselisih dengan Arzaki.
Kita harus melihat lebih jauh ke perusahaan ini, ujar Ayla sambil menunjukkan dokumen tersebut kepada Azaki. Mereka bisa jadi punya motif. Kita akan kirim tim audit dan juga penyelidikan tidak resmi. Aku akan minta Randy untuk memimpin, balas Arzaki. Hari-hari berikutnya, keduanya terlibat penuh dalam pencarian kebenaran. Meski kelelahan, mereka mulai menemukan ritme kerja yang saling mendukung. Ayla kagum pada keteguhan Azaki, sementara Arzaki mulai melihat betapa cerdas dan taktisnya Ayla dalam membaca pola. Satu malam, mereka berdua duduk di ruang kerja rumah sambil menyusun kronologi peristiwa. Kau tahu, kata Azaki tiba-tiba, aku pernah berpikir hubungan kita adalah kesalahan. Ayla menoleh, dan sekarang? Azaki menatapnya, sekarang aku tahu, mungkin kesalahan itu yang menyelamatkan hidupku. Ayla tersenyum kecil, kita mungkin tidak sempurna, tapi kita punya satu hal, keberanian untuk tetap tinggal meski semuanya nyaris runtuh. Mereka kembali tenggelam dalam berkas-berkas dan laporan, tapi kali ini bahu mereka saling bersentuhan. Bekerja bersama, berjuang bersama bukan lagi karena keterpaksaan, tapi karena rasa saling percaya yang perlahan tumbuh dari luka-luka masa lalu. Di balik layar, seseorang sedang memantau. Di ruangan gelap, layar laptop menampilkan wajah Ayla dan Azaki dari kamera tersembunyi. Di tangannya, sebuah ponsel dengan daftar nama-nama lama, nama ayah Ayla, nama Arzaki, dan Raihan. Sudah waktunya babak kedua dimulai, bisik suara itu dengan dingin.